Pelakunya dewasa, Iya. di atas 17. Di atas 17. Kalau pelakunya dewasa, ya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak tuh. Ya, kalau pelakunya dewasa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak itu kan di bawah umur, masih pas 17 tahun ya. Begitu. Jadi pelakunya harus segera itu diproses walaupun suka sama suka misalnya. Tetap itu tidak dibenarkan. Kalau pelaku dewasa melakukan suka sama suka terhadap anak di bawah umur, tetap tidak dibenarkan, harus diproses. Tapi pembuktiannya seperti apa Bang? Ini kan keduanya nggak mengakui ini, kedua anaknya ini. Nah, kalau tidak mengakui ya saya pikir saya tidak mengajarkan bebek beneran ya. Saya rasa polisi bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedurnya tuh yang ada tuh di pihak kepolisian. Itu hanya masalahnya bersedia nggak tuh diperiksa anak di bawah umur. Anak udah diperiksa Bang, anak udah diperiksa, udah di visum, terus kesehatannya semuanya, urin segala macam udah diperiksa, tapi belum juga nih artinya polisi menaikkan statusnya menjadi tersangka. Ya, Apa mungkin ada kesulitan apa ya, pihak sekarang kepolisian? begini, polisi kalau menaikkan seseorang sebagai tersangka itu harus mencukupi 2 alat bukti. Alat bukti apa yang dimiliki polisi? Apa ada visumnya enggak? Ya enggak, karena kalau bicara tadi dikatakan ada hubungan Badan. hubungan badan antara keduanya kan pasti bisa di visum tuh, dilihat benar nggak terbukti ada hubungan badan gitu kan. Tapi memang sulit kalau misalnya sudah terjadinya sudah lama. Sudah lama itu sulit. Karena apa? Ada nggak bukti hubungan badan sama yang bersangkutan itu dengan bukti sperma kan? Seperti itu. Ada nggak bukti itu? Kalau tidak ada kan sulit juga. Berhubungan badan dengan siapa? Pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin polisi sangat berhati-hati. Kalau tidak ada 2 alat bukti yang mencukupi ya akan prosesnya akan berjalan lama. Kecuali kalau si anak tuh mengakui terjadi. Nah, itu berbeda lagi tuh. Mengakui terjadi atau pernah curhat sama siapa hal ini terjadi dan ada yang ikut mengatakan bahwa memang ini terjadi seperti itu. Ada saksi nggak kan nggak mungkin kalau ada hubungan badan di kamar ditonton dibikin film kan nggak mungkin. Jadi sulit juga seperti itu. Sehingga polisi itu memang belum menentukan jadi tersangka atau tidak jadi tersangka. Masalahnya ada kecukupan alat bukti atau tidak. Sehingga untuk membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak. Bang, kalau misalkan Abang bilang kurangnya alat bukti, misalkan pihak kepolisian, berarti memungkinkan untuk diberhentikan SP3 kasus ini atau seperti apa Bang? Ya kalau memang tidak cukup bukti ya diberhentikan aja ya sampai saat nanti bila ada bukti yang mendukung baru diteruskan kasus ini. Seperti itu. SP3 kan bisa karena kurang bukti atau peristiwa ini bukan peristiwa pidana misalnya, kita nggak tahu tuh kejadian urutannya seperti apa. Tapi dari segi hukum kalau memang tidak cukup alat bukti pasti dihentikan di SP3 aja. Kenapa harus berlarut-larut? Akhirnya timbul pertanyaan dari masyarakat yang kepo kan jadinya resah nih, bener nggak sih atau tidak kan begitu.